Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi ma'adini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin alhamdulillahirabbil alamin. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, ketua penyelenggara Manati yang saya hormati, para pengurus dari mulai ketua, para pengurus LDTKN Korwil Jawa Timur yang saya hormati, pengurus lembaga-lembaga keagamaan di daerah, baik itu BMPS yang saya lihat sudah dilantik, kemudian mungkin ada sebagian dari Ibu Bella yang hadir, dan memang belum semuanya di daerah terbentuk lembaga-lembaga keagamaan seperti yang ada di pusat. Yang pada intinya bahwa pelaksanaan manaqib yang dilaksanakan di berbagai daerah bukan hal yang baru, bukan hal yang diciptakan oleh LDTKN atau lembaga dakwah, yang sesungguhnya dilakukan oleh para leluhur kita semua. Dengan demikian tentu bahwa lembaga-lembaga yang ada ini bagian daripada amanah guru mursyid kita dalam mengamalkan, mengamankan dan melestarikan amalia ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Hari ini atas izin Allah dan mudah-mudahan atas karomah barakatul mursyid kita sekalian, saya bisa bersilaturahim bersama pengurus LDTKN Korwil Jawa Timur serta para ikhwan wal akhwat yang ada di sini. Mudah-mudahan yang keluar dari hati sanubari kita sekalian, doa apapun yang terbaik dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa di dalam kepengurusan LDTKN, DPP pusat dan daerah masih dalam rangka pembenahan. Kenapa? Karena beredarnya dan berkembangnya
Para ikhwan, setiap hari ini yang datang ke Suryalaya semakin banyak. Jangan dianggap bahwa sepeninggalnya Syekh Mursyid kita secara lahiriah bahwa Suryalaya akan berhenti. Justru yang saya amati orang Suryalaya, berbagai laporan dari pihak kantin, dapur dan lain sebagainya, pengamatan organisasi yang ada semakin banyak. Ini kan perlu penanganan agar amaliyah ini benar-benar bisa berkelanjutan. Kenapa orang bisa memilih TKM Pondok Pesantren Suryalaya? Karena hidup ini kan pilihan. Milih sesuatu karena memang punya landasan, punya dasar hukum. Landasannya apa? Landasannya bahwa sejak saat Guru Agung Pangarsaabah masih bersama kita secara lahiriah, dan ini meyakini bahwa Syekh Mursyid kita masih membimbing kita sekalian. Itulah yang dipilih. Kenapa memilih Mursyid Pangarsaabah Anur tidak dengan yang lain? Itu sudah hak pribadi masing-masing, dan penilaian masing-masing bahwa Syekh Mursyid kita ini adalah mursyid kamil mukamil, mursyid yang sempurna, yang tidak bisa dikalahkan dengan mursyid-mursyid yang lainnya. Sampai kapanpun panitia manaqib tadi mengumumkan tentang adab dalam manaqib. Betul? Betul. Kenapa? Acara manaqib yang dilaksanakan, yang dicontohkan oleh guru mursyid kita itu seperti begini. Karena meyakini bahwa fi ayyil makani quri'al manaqibi wa ana hadir. Kata Tuhan saya, di mana saja dibacakan manaqib kami, bahwa kami itu hadir, atau saya itu hadir ke tempat itu. Masya Allah. Ini sebuah momentum kegiatan spiritual, pengajian, manaqiban bahasanya silahkan, yang memang dari hati yang tidak bisa diukur secara lahiriah, tidak bisa dipandang, tidak bisa dilihat oleh mata, hanya bisa dilihat oleh mata batin kita dan dirasakan oleh perasaan kita. Itu pun kalau sudah mendapatkan talqin dari mursyid, dari pangarsaabah atau wakil talqin. Bukan hanya sebatas pribadi pangarsaabah mursyid saja yang sudah membekali kepada kita, justru dengan panduan amaliyahnya pun telah disiapkan oleh guru mursyid kita ini. Kurikulumnya telah disiapkan. Apa panduan-panduannya itu? Miftahul Surur, Uqudul Juman, Tanbih, kemudian ada Akhlakul Karimah, panduan sholat sunnah, tambah dengan fadilah zikir dan
dan sebagainya itu sudah dipersiapkan. Bukan tidak perlu untuk mencari yang lain, itu aja lah. Bagi ikhwan, biar mudah mempelajarinya. Panduan buku-buku itu dari sana kita, para mubali, ketua LDPGN, kiai ajengan dimanapun berada yang namanya murid pangresa Abah. Itu aja. Bukan tidak perlu. Kenapa? Karena yang dibahas itu adalah tujuannya pembinaan ikhwan Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Silakan dikaji ulang, didiskusikan. Di sini ada kegiatan diskusi umpamanya Korwil Jawa Timur mengadakan bukan bedah buku, ya diskusi bersama gitu ya, dari kitab Sudur, dari buku-buku yang ada tadi. Itu sudah sempurna, sudah pokoknya di dalam itu. Daripada nanti kembali berbicara, berkuar-kuar, menjelek-jelekan pimpinan, menjelek-jelekan atasan, wah segala macam. Itu bukan khidmat ilmiah, bukan. Itu namanya ngawur gitu kan istilahnya. Jadi tidak bikin jamaah ataupun ikhwan tenang hatinya, justru kadang-kadang gelisah hatinya gara-gara ustadz atau ustadzahnya tidak berpendidikan LDPTN Pondok Pesantren Suryalaya. Insya Allah Suryalaya Tegasnya dengan adanya lembaga pendidikan dari dasar sampai perguruan tinggi itu disiapkan oleh guru musik biasa bersama untuk dalam dan luar negeri. Saya pun dulu begitu lulus dari Latifah diutus oleh guru musik untuk membuka pesantren di Malaysia 2 tahun lebih. Jamaah yang semula hanya beberapa orang, setelah membuka pesantren dan sekolah SMU, sekolah menengah agama, alhamdulillah berkembang. Saya terapkan amaliyah itu walaupun belum ada LDPGN dulu 91, tetapi saya mengacu kepada panduan yang telah biasa diamalkan. Jadi pilihan ikhwan dimanapun pasti masalah yang menjadi ukurannya adalah figur Syekh Mursyidnya, kamil Syekh Mursyidnya yang sempurna, yang saya rasakan sempurna. Dari segi apa? Dari segi apa saja yang saya rasakan sempurna. Saya merasakan bimbingan. Nah di sinilah menakibat lebih daripada pengajian, majelis-majelis yang lainnya. Bukan apa-apa, karena di dalam muridan pun banyak kalimat-kalimat yang baik, tetapi tidak ada yang lebih baik. Afdhalul dzikri fala annahu la. Bukan tidak baik, wirid-wirid yang baik, kalimat-kalimat yang lain bukan tidak baik. Tapi menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wa nabiyyuna la ilaha, dan nabi-nabi sebelum aku, ucapan yang baik itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi pantas kalau ikhwan membludak terus menerus ke Suryalaya tiap hari semakin banyak,
menagih setiap bulan terus menerus semakin banyak, karena figur musik kamilnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dirasakan, bisa diikuti. Wattabi' sabila man anaba ilayya marji'uhum. Benar-benar kita ikuti, diikuti oleh berbagai pihak dari kalangan manapun. Orang-orang keberadaannya di bawah kita kalau kata Tanvi, orang-orang menengah, orang-orang ke atas yang mempunyai harta benda dan kekayaan dan sebagainya, pejabat dan sebagainya. Coba sekarang hasil ulang tahun 2025 kemarin, Gubernur Jawa Barat menjanjikan jalan dari Pamoyanan ke Suryalaya akan diperlebar. Sekarang sedang diperlebar. Perhatian pemerintah terhadap Suryalaya, padahal masyarakat yang tidak peduli terhadap Suryalaya sudah kata-katanya sumpah. Kenapa? Tiada lain karomah barokah guru mursyid kami kami. Perhatian. Jadi ikhwan di berbagai daerah yang sedang belajar mengamalkan zikir dan sedang menggabungkan amaliyah torikot Qadriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya agar kesananya mengamankan dan melestarikan, bukan hanya sebatas para mubalik, ajengan kiai, semua bersama-sama. Kan yang mana itu di berbagai daerah itu tidak mengandalkan yang kaya saja yang ngasih umpamanya untuk konsumsinya, maaf gitu kan, ataupun yang kuat ekonominya, tapi kan ingin walaupun sedikit, saya punya uang 10.000 ingin ikut manakib, ya hartanya juga ikut manakib. Dirinya, tenaganya ditambah dengan hartanya. Ini di mana? Satu waktu Pak Sandisi pada yang masih ayam banyak, lebih dari ya 40 mungkin di tempatnya itu. Sebelum manakib disembelih. Mana Pak? Ini masih ayam. Oh iya, ayam juga ingin ikut manakib. Jadi punya ayam diserahkan ke tempat untuk melaksanakan manakib. Ada yang bawa air di kardus untuk ini bersama-sama. Jadi yang lahir dia kan untuk disirni. Jadi benar-benar masuk di dalam PPN ini lahir dan mati, harta benda semua dikerahkan. Tentunya sesuai dengan kemampuan. Nah, lembaga Torikot Qadriyah Naqsabandiyah yang sedang sekarang dibangun di berbagai daerah, bahkan bukan hanya lembaga LTTN saja, tentunya memberi kesempatan kepada ikhwan dimanapun berada untuk benar-benar bisa menegakkan syiar agama Islam melalui manakib ini. Harus disukseskan. Ya, bukan berarti sukses kayak pemilihan presiden atau kubu ataupun enggak. Jadi kalau di daerah manakibnya sudah gunung tikar, katakanlah umpamanya gitu kan, gara-gara apa saya tidak tahu gitu kan. Coba para pengurus LD di daerah bisa bermusyawarah.
bagaimana dan apa sebabnya manakib di tempat tersebut bisa gulung tikar ataupun tidak bisa jalan lagi. Ya, perlu dianalisa kan, diventarisir kenapa, apa permasalahannya. Memang saya ingin tetapi begini, coba dekati, diskusi, laporkan ke LD pusat, ya, berjenjang. Nih ada Iwan yang memang kemarinnya pernah ikut tetapi karena begini, silakan untuk menampung berbagai persoalan, masalah atau cerita apa saja yang ada di daerah itu. Ini adanya LDPTF manfaat. Tuh. Jadi Guru Mursi Pangarsa Abbas sudah memberikan contoh di Suryalaya itu dengan berbagai lembaga-lembaga yang ada. Tentunya sekarang semakin berkembang juga. Dulu yang namanya budaya pemuda Suryalaya di bawah yayasan, diganti apa namanya sekarang mandiri dengan adanya GMPS, seperti itulah. Dulu bidang ilmu dan dakwah zaman Pak Dr. Otong tahun 70-an, LDTTF. Karena pada intinya bahwa tetap Suryalaya dari segi pendidikan, sosial dan dakwah tidak dihilangkan. Ini penekanan organisasi ke Suryalaya. Nah, apa tujuannya bahwa Pondok Pesantren Suryalaya itu bisa dikembangkan, bisa maju dan bisa berkelanjutan? Jadi bisa berkembang, bisa maju dan berkelanjutan. Bisa maju dan berkembang juga kalau hanya stagnan sebentar. Untuk apa? Tapi berusaha untuk selamanya. Walaupun ketuanya umpamanya itu sudah tidak aktif, bukan ya dia tidak terpilih lagi umpamanya karena memang ada aturan harus sekian periode umpamanya diberlakukan, menjadi masalah. Jadi masalah. Nah, esensi daripada Suryalaya memang pada dasarnya kembali kepada doa yang sering kita lakukan. Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi. Di sini mengandung makna bahwa amaliyah TTN ini benar-benar pasrah diri semuanya, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi unsur yang pertama itu tujuannya adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa taqarrub? Pendekatan diri, pemasrahan diri, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dalam rangka dekat dengan Allah. Orang ingin dekat dengan Allah bukan teori, bukan katanya. Wala yazal 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Wa man ahbabtuhu kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan. Nabi. Wala yajal 'abdi yataqarrabu, tidaklah semata-mata hambaku, hamba Allah, yataqarrabu ilayya, mereka bertaqarrub, mendekatkan diri ilayya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Bin nawafil, dengan berbagai macam sholat-sholat sunnah, dengan berbagai macam wiridan. Kita bukan sebatas sholat sunnah yang diperbanyak, wirid yang diperbanyak, khataman pun itu sudah mengandung unsur nawafil.
zaman itu. Mau apa dan tidak mau apa, ini akan begitu dalam pertama. Allahumma ya qadiyal hajat. Coba. Siapa yang tidak mau diijabah ajarnya, kebutuhannya? Itu nawafil. Terus sampai selesai kesananya. Hatta uhibbahu, baru nanti orang yang banyak memperbanyak nawafil, sholat sunnah, wirid, dzikir dan sebagainya, uhibbahu, sehingga Allah mencintai kepada hamba tersebut, ingin dicintai oleh Allah. Wa man ahbabtuhu, barang siapa orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntu lahu, maka terjadi baginya itu sama'an, pendengaran. Dengan siapa? Bersama Allah. Jadi jangan heran, orangnya ada di sini, tetapi kenapa bisa kedengaran? Sultan Aulia satu waktu melempar tongkatnya kepada muridnya. Maku berapa itu? Sudah ada kan? Gara-gara muridnya itu ada yang ingin memperkosa, katakan seperti itu kasarnya. Mohon maaf. Tapi karena kedengaran oleh Sultan Aulia, kelihatan oleh Sultan Aulia, maka yadanya, tangannya langsung melempar. Masya Allah. Hasil apa itu? Bukan hasil dongeng ajengan di mimbar, bukan hasil ceramah ajengan kiai di mimbar, bukan. Binawafil, dengan berbagai macam wirid, dengan berbagai macam sholat-sholat sunnah, ajaran Surya Raya yang sedang kita ikuti sesuai dengan kemampuan kita. Sholat sunnahnya berapa? Tahajud malam hari berapa rakaat? 12. Ada yang 10, yang 8, 6, 4, 2, ada apa-apa. Kemampuan kita disesuaikan. Apalagi sedang sakit, pamannya 2 rakaat juga sudah alhamdulillah. Yang penting semua ada taubatnya, istighfarahnya sudah, dan diakhiri dengan witir, tasbih dan witir. Itu kan nawafil itu. Itu panduan dari siapa? Dari Pengarsa Guru Agung itu. Dari apa? Yang harus dicontoh, yang harus diikuti oleh kita. Panduan-panduan. Sebelum subuh, sholat sunat subuh, tidak bilwal. Pikir, setelah subuh, tiba waktunya Isra, isti'adah, istighfarah. Sekarang sudah masuk waktunya duha. Ya, duha itu kan tasawuf mestinya matahari menyorot ataupun tertuju kepada itu yang kira-kira jam berapa gitu kan. Kalau kita ada keperluan, ada keperluan, selesai salat sunat suruh ataupun isra, lebih sekian menit, 10 menit sudah bisa duha. Daripada nanti ketinggalan, kita bepergian, kita kerja, sibuk apa saja kerjanya, bukan pegawai negeri saja, apakah itu di kebun, di sawah ataupun jalan kemana, jualan, sempat duha. 8, hanya 8, 4, enggak 4, 2 silakan. Itu nawafil sama itu. Nawafil. Memang di panduan itu seperti itu.
Bukan? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki sesuatu yang mudah, gitu kan? Yang sekiranya kita mampu melaksanakannya. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak juga sih menghendaki pekerjaan itu yang sekiranya sulit dilakukan oleh kita. Allah juga menilai sesuai dengan kemampuannya. Nah, taqarrub ila Allah. Pasrah, sumerah, menyerahkan diri sepenuhnya. Ilahi anta maksudi. Dari doa yang kita baca sebelum zikir itu tujuan utama Pondok Pesantren Suryalaya, namanya kesuryalayaan. Makanya setiap malam manakib di Masjidul Ulum itu, di acara MHTM Majelis Hikmat Tabarruk Miftah Sudur, sebelumnya ada acara kesuryalayaan dulu digilir, biasa digilir. Alhamdulillah sekarang ya Allah, saya merasakan begitu banyak kembali kiai dengan berbeda seperti tahun 90-an ke sana saya, ya Allah. Jadi manakib saja dulu itu parbut, artinya direbutkan gitu kan, karena memang terbatas. Sekarang alhamdulillah banyak alumni dari Latifah, dari Aliyah, dari Sanawiyah yang alhamdulillah bisa mengembangkan TKN ini dengan dan dirasakan. Jadi orang yang sudah memperbanyak kegiatan amal solehnya ataupun nawafil di dalam hadis tadi, itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahbatuhu, sama pendengaran, wabasoro, wayada, dan tangannya. Ya mulai pokok ini sudah semuanya itu terkumpul di dalam doa itu sebenarnya. Di dalam doa ilahi yang maksudi kesananya baru waridoka maklumi. Apa sih yang kita tuju di dalam kehidupan ini? Apa sih yang kita pinta kepada Allah? Minta keridhoannya. Zikir kalau memang diridhoi oleh Allah, dijawab pahalanya besar oleh Allah. Rumah tangga kalau memang rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, besar manfaat itu rumah tangga. Bukan hanya di dunia, tetapi kelak di akhirat. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian orang yang berumah tangga itu, suami istri itu dan anak-anakmu itu ke dalam surganya Allah. Dan kalian orang yang masuk ke dalam surganya Allah akan merasakan tuhbarun, begitu bahagianya hidup di dalam surga sekeluarga. Ya, saya berpesan kepada ikhwan yang di dalam rumah tangganya, istrinya yang belum ditalkin, cuma berusaha biar baik di jannati. Bagaimana caranya? Tapi tidaklah itu hafidin, tidak ada paksaan sebenarnya, gitu kan. Tapi kan kita sebagai imam pemimpin di rumah tangga, saya senang di tempat-tempat manakib di berbagai daerah, di berbagai daerah manakib itu ada yang di motor, di depan suami, di belakang istri, ada juga yang bawa anaknya. Tuh bahagia ya Allah, ya Allah, ya kan? Itu baik di jalan. Suruh
bukan hanya sebatas kelak di akhirat, di dunia pun pandangan mata kita ini. Qurratu a'yun sudah terpandang, sudah terlihat dan sudah merasakan. Orang lain pun merasakan bagaimana hikmahnya dalam bahasa Sunda sa'idah sa'idah. Bagaimana rasanya rumah tangga yang bahagia. Kalau sudah diberikan tampil zikir bersama-sama suami istri dan keluarganya, pantas kata Allah tadi, udkhulul jannata antum wa azwajukum turban. Pantas kelak akan bersama-sama masuk surga dan bahagia. Karena di dunianya bisa mengamalkan amalan yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Karena zikir ini, zikir pahalanya jelas untuk membawa keselamatan dunia dan akhirat. Bagaimana visi misi dari LTKN, dari Pondok Pesantren Suryalaya? Kalau bicara LTKN, otomatis itu berbicara tentang Suryalaya, Pondok Pesantren Suryalaya, menciptakan manusia yang cagur bagur, sehat lahir dan batin, gitu kan? Nah sekarang para ikhwan dimanapun berada, mau sehat walafiat lahir dan batin bagaimana? Kalau panduan amal ibadahnya, panduan amaliyahnya tidak dibaca, tidak digunakan, malah ikut kepada wirid-wirid yang lain, umpamanya gitu kan? Kan ada, Pak, saya sudah ke Suryalaya, bagaimana saya mengamalkan wirid ini, boleh enggak? Gitu kan ya? Ya lah, bingung gitu kan? Seperti itu berarti hatinya masih ragu atas kehebatan, atas keagungan guru mursyid kita. Silakan amalkan yang ada di hukum Jumat itu, amalkan yang ada di panduan sholat sunat itu sudah diijazahkan itu. Kalau sudah kalau sudah ditakin itu berhak, makanya kan dianjurkan. Dulu itu di sebelah masjid itu tahun 83, 84 itu ada debat buku kan. Begitu beres takbir diarahkan ke Pak Kiai Haji Umar Darowi, itu andalan Syekh Mursyid kita di dalam menyusun kitab Tauhid. Bukan berarti memeriksa, bukan, tetapi Guru Agung Pangeran Sahabat kalau sudah selesai menulis beberapa bait setelah memanggil. Nah, beliau ada di sudut itu, sudut masjid. Oh, sekarang sudah tidak ada gitu. Itu ada depan buku namanya. Panggil beliau. Sudah beli buku, ya dulu itu masih harganya cuma itu Rp750 dan Rp500 gitu ya. Seperti itu dulu. Karena kegiatan kerohanian ataupun berupa pengajian manakibah yang dilaksanakan oleh Suryalaya itu semakin hari semakin berkembang, dan semakin hari juga tidak sedikit orang yang cemburu terhadap kehebatan Suryalaya. Sudah tidak ada, menurut mereka sudah tidak ada Abah Anom, katanya mereka. Tetapi kenapa ya setiap manakib bis di kampus hampir gak cukup, kemudian mobil-mobil apalagi motor sudah menggunakan lapang di desa Tanjung Kertas sebelahnya, apalagi manakib Sabtu Minggu libur. Orang bertanya, karena saya orang bergaul juga dengan masyarakat.
dengan yang selalu bertanya siapa penerusnya, siapa penggantinya. Ya, begitu. Ya. Tidak sedikit yang cemburu seperti itu. Jadi pantas ikhwan wal akhwat murid TKN Pondok Pesantren Suryalaya memilih TKN Pondok Pesantren Suryalaya atas pilihan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tidak akan saya tanya. Tidak akan saya tanya kenapa tidak. Ini yang sudah terjadi. Ini yang kita lakukan. Yang kedua, selain daripada pilihan diri kita masing-masing, mungkin atas hal-hal lain yang bisa melangkah, bisa memilih TKN Pondok Pesantren Suryalaya atas keputusan hatinya yang bulat. Yang kedua, jangan lupa yang namanya hidayah. Apa? Hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kata Allah, wahai Muhammad, sekalipun engkau mencintai seseorang yang kamu cintai, la tahdi Allah kamu tidak mampu untuk memberikan hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi yang namanya hidayah itu mutlak, itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kan? Kalau begitu, saya ini kita mentinggal dalam hati. Apa memang berdasarkan pilihan saya yang dominan bisa memilih TKN Pondok Pesantren Suryalaya dengan figur kemursyidan kamilnya? Apa memang hidayah dari Allah? Sebab hidayah itu sifatnya mahal yang tidak bisa diberikan kepada siapapun. Sekalipun kata Allah di dalam surah Al-Qasas, engkau Muhammad mencintai keluargamu Muhammad, tetapi tidak mampu kau memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Mahal hidayah itu. Silakan rasakan oleh bapak-bapak, para ikhwan wal akhwat di sini. Orang minum bersama, makan bersama, tapi kalau memang tidak ada hidayah, tidak pernah menanyakan kenapa kau bisa ke Suryalaya? Tidak kan? Kenapa kamu bisa ke Suryalaya? Pasti kalau bertanya seperti itu akan menjawab kan dengan jawaban, oh iya, saya ini manusia biasa, kan? Yang walaupun pernah pesantren, pernah belajar dari ustaz, tetapi ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan ini masih banyak kekurangan, terutama di bidang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang paling efektif yang saya lakukan saat ini adalah caranya berzikir kepada Allah melalui guru mursyid. Apa itu guru mursyid? Kan panjang. Itu orang kalau sudah berbicara, berdiskusi semacam itu, bertanya, dia sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam TKN ini mubalik itu harus menjadi tauladan, menjadi contoh. Sebab bukan ceramah saja, unsur pembinaan, ya amal, ya ilmiah. Contoh, dulu itu tahun 90-an saya diwasiatkan oleh para senior mubalik Suryalaya. Jadi kalau ke Manakiban 5:30 sebelum maghrib harus sudah di masjid.
Jangan menakibah itu hanya ceramahnya saja. Dan kalau ada mubalik hanya ceramah saja, tolak oleh majelis manakib itu, pengurus manakib itu. Jangan dikasih ceramah. Apaan ceramah? Harus imam, walaupun tidak jadi imam, umpamanya berjamaah. Syukur-syukur jadi imam, imam tatapin, imam sholat, imam zikir, imam khataman, terus sholat. Sampai sholat bersyukur nikmat terus selesai. Awal dulu pokoknya kita dari maghrib ke bisa gitu kan. Contohan itu mau balik. Itu keutamaannya LDTKN. Pembinaan mubaliknya pun harus benar-benar dinyatakan, dirasakan oleh ikhwan itu. Karena ikhwan tidak ada yang paling hebat, ikhwan yang tidak ada ikhwan yang seningok. Wah, oh kamu mah masuk mereka tahu aja kemarin sudah saya mah sejak yang menambah sepuh, saya mah sejak kalaupun mengidolakan dirinya, mengagungkan dirinya, tetapi tidak ikut kegiatannya, rutinitasnya, apalah artinya? Saya mah sudah jadi mengabulkan dirinya, menghebat-hebatkan dirinya, padahal ya seperti itu. Manakib gak ikut dengan alasan apa ada saja. Pertama tidak, dia punya kemampuan bidang dakwah, sebaliknya datangnya hanya ceramah, tidak dari awal membimbing sholat terus, karena kan Isya tidak dimbalas, harapan Nabi, karena apa? Karena itu mereka. Cara yang kita ikuti kalau memang kita ingin mengikuti guru mursyid yang kita cintai, dunia dan akhirat. Para ikhwan, ingat, dunia dan akhirat. Tak perlu rame-rame. Kalau PTN yang lain mah pengikutnya kecintaannya beda. Tak usah dibanding-bandingkan. Jangan memeriksa murid orang. Kita saja, ya, Pak Ketua RT, ya, kita saja di sini. Yang ada kita bina, mudah-mudahan berdoa teman-teman kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, ada hidayah dari Allah, kita bersama-sama. Coba doa kepada Allah. Karena organisasi kita ini organisasi bersama, bukan pribadi. Organisasi yang bisa menegakkan syiar agama Islam melalui amaliyah Torikotoria Naksabandia Pondok Pesantren Sriwijaya. Ingat pesan Abah kepada saya sebelum berangkat. Ingat dan hidup kami itu teh arek membangun syariat Islam. Ingat dan ingat deh. Dedi diutus oleh Abah ke Malaysia itu untuk menegakkan syiar agama Islam di Malaysia melalui ajaran Torikot Kodiyah dan Sahadia Pondok Pesantren Sriwijaya. Masih teringat sama saya 92. Ya, ketua menterinya ditagi gitu loh. Kemudian menteri-menterinya juga para anggota dewannya bersama-sama sana bisa bikin pesantren. Ya kalau sudah yang namanya Ustadz kontrakan gitu dan dikontrak gitu, dan saya memang sudah bermusyawarah dengan guru mursyid pada saat itu, kemudian itunya mau dikembangkan menjadi pendidikan ala Al-Azhar Mesir gitu kan.
Ya terserah. Seperti itu. Tapi di masyarakatnya keturunan Jawa, keturunan Bugis gitu kan di sana, Melayu, Karawang, Sunda juga banyak di sana. Masih gitu kan. Sepribadi beberapa tahun ke belakang bisa kontak dengan saya. Jadi ceramah pembinaan di dalam LDTKM, dalam pembinaan ikhwan itu coba dikembangkan untuk bisa merasakan yang dibacakan seperti tadi dari awal sampai akhir itu tidak ada yang merokok gitu kan, tidak ada yang bicara di video amalia yang tadi itu dari Al-Quran sampai menubah perintah karena itu sudah punya wudu ya Allah. Karena yang hadir di saat manaqib itu bukan kita saja, roh-roh leluhur daripada silsilah TKN ini bersama-sama. Bapak bisa hadir bagaimana Pak Ustaz, kalau sehari ada 20 ada 30 tempat manaqib, Sultan Aulia diundang oleh seseorang ikhwan mau buka puasa, ingin kedatangan Sultan Aulia di beberapa 70 rumah ya. Itu kedatangan Sultan Aulia. Manaqib dari Sultan Aulia sampai kepada Syekh Ahmad Sharifullah Fatajul Arifin radhiyallahu anhu. Yakinkan Guru Agung Pangarsa apa sebuah pengersahan ini yang sulit dipelajari oleh di luar KTM Pondok Pesantren Sriwijaya. Amaliyah ini, kegiatan ini yang sulit ditiru. Walau bagaimanapun tiru-tiru tapi kita tidak mau tidak berarti kita memamerkan, memperlihatkan yang terbaik, tidak. Hanya yang dicontohkan oleh guru musik kita sekarang. Tidak perlu mempermasalahkan penerus kesekian. Takut goplah nanti hati kita, ya. Takut hati kita ini terbawa emosi, akhirnya lupa hati untuk berpikir kepada Allah gara-gara membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Takut, hati-hati, ikhtiar, ya. Tapi ikhtiar, ya. Hati-hatilah. Tak perlu kita berdiskusi amalnya kita ya perkuat. Panduannya sudah jelas, kepengurusan RT-nya sudah jelas, tempat manaqibnya sudah jelas. Jawa Timur ini di mana saja, di mana itu saja. Mau 2, mau 3, mau 4 kita datang ke kabupaten, perwakilan ataupun ke kecamatan kalau yang sudah ada. Mau 2, mau 3. Membanding-bandingkan banyaknya pengikut, banyaknya ikut. Siapa tahu ya. Di dalam hati kita ini masih ada perasaan-perasaan yang memang kurang ragu, kurang serak istilahnya 100%. Dengan adanya pembinaan ini, dengan adanya manaqib, dengan adanya LDR lembaga ini, itu bisa dihindari sedikit demi sedikit. Kenapa orang? Kenapa yang tadinya ikut manaqib sekarang tidak? Kenapa yang biasanya pertama sekarang tidak? Nah, jangan orang lain yang menanya, diri kita yang nanyanya diri kita.
diri kita masing-masing. Kenapa? Apa karena kecapean? Apa karena keraguan? Atau karena menilai seseorang? Atau karena salah tujuan? Saya masuk tarekat ini ingin jadi orang kaya. Banyak bisa saja. Makanya ilahinya benar-benar. Kemudian kesananya itu bisa keridhaan yang dicari dan mahabbah yang dipinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Benar-benar mencintai Allah dan ma'rifat. Gimana ya bentuk mahabbah dan ma'rifat itu tidak perlu diteorikan, amalkan saja. Karena memang sedikit ilmiah sedikit. Di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini, dalam pengamalannya ada lit tabaruk, ada lit suluk. Lit tabaruk, lit suluk. Kalau yang lit tabaruk, orang belajar thariqah, orang meminta amalan ke guru mursyid, orang meminta untuk ditalqin ke guru mursyid. Sami'na wa ata'na, apa yang setelah kita minta diberikan oleh Abah, tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, tidak tahu tujuannya, tetapi benar-benar ingin barokah saja dari Abah, dari guru mursyid itu kita barokah. Jadi jangan salah. Kalau orang tua dulu katanya baca bismi saja bisa terbang seperti itu kan. Bisa aja itu karena tabaruk kan. Ditabaruk. Karena tabaruk itu, barokah itu artinya ya ada dua hal itu. Suatu yang lebih kebaikan-kebaikan. Ya sudah barokah saja lah. Apa tujuan ikhwan wal akhwat di sini datang mana kita baru ingin mencari barokah. Barokah itu intinya ingin mencari kemuliaan. Apa kemuliaan? Selamat dunia dan akhirat, diijabah apa yang kita harapkan, dijauhkan dari malapetaka yang tidak kita inginkan. Kita baru itu. Papanya itu kalau betul. Dan yang kedua sedikit lisuru, karena perjalanan dekatnya hamba Allah melalui pendekatan tasawuf dan menggunakan teori-teori keilmuan. Banyak dari mulai makam atau tingkatan taubat sampai kepada ma'rifat itu ada satu perjalanan panjang, tangga yang harus ditempuh, dan itu dilakukan melalui suluk ataupun salib. Bagaimana caranya? Nah, teorinya mah banyak. Taubatnya itu taubat apa? Bagaimana? Apa sudah lulus taubatnya? Atau jatuh lagi gara-gara yang sudah ada di makom taubat ternyata melakukan lagi maksiat, melakukan lagi dosa. Jangankan bisa naik kepada mahabbah ridho ataupun ma'rifat di taubat saja, sebaik terus saja taubat. Nah, itu disuruh makom. Nah, itu tidak begitu dimasyarakatkan untuk para ikhwan bagi hal yang umum, masyarakat umum ikhwan yang pada umumnya kita sudah litabaruk. Sebab ini sekarang ini ramai gitu kan, seperti itu. Ya kalau berbicara tentang teori memang banyak antara tabaruk dengan lisuluk gitu, seperti itu. Dan di kalangan LDTN itu belum sampai ke sana. Yang kita laksanakan ini adalah pendataan dan peningkatan amalia dan upgrading yang dilaksanakan untuk pendataan para
ikhwan wal akhwat di daerah masing-masing. Saya merasa bersyukur, ya kan? Ini menandakan bahwa kecintaan kita terhadap Suryalaya semakin besar. Ya Allah, gitu kan? Saya baru-baru di Padi Kuningan, Ciamis, gitu kan? Merasa memang itulah, gitu kan? Bahwa teman-teman saya memang di berbagai daerah sudah dibagi-bagi, gitu kan? Yang datang untuk anu, gitu. Artinya karena dari LDI pusat ini juga memerlukan pembinaan di daerah-daerah, baik kelembagaannya maupun inti daripada kelembagaan, yaitu mengenai pembinaan ikhwan melalui amaliyah Urikot Qadiyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dalam rangka amalkan dengan sebenar-benarnya, mengamankan, mari kita amankan, jangan sampai direbut oleh orang lain yang tidak jelas tujuannya, dan cara melestarikannya upaya kita, terutama upaya Al-Mukarram Pakih Haji Babar itu melalui LDT supaya terus berkelanjutan. Kayaknya hikmat ilmiah dari saya atas nama LDTN Pondok Pesantren Suryalaya sekian. Tentu banyak kata-kata dan ucapan atau tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati para ikhwan wal akhwat yang ada di Jawa Timur ini. Mohon maaf, dan kalau di dalam pembahasan mengenai kesuryalayaan, inti daripada kesuryalayaan ini seperti barusan yang saya katakan, memang pada intinya adalah bagaimana cara kita untuk mengagungkan kecintaan kita terhadap guru musuh kita sekalian. Adapun pembahasan-pembahasan yang lainnya tidak memungkinkan untuk disampaikan hari ini, walaupun saya sudah banyak mengkopi untuk bisa disampaikan. Mungkin dari waktu dan kesempatan mungkin di tempat yang lain. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.